Assalamualaikum Sobat Edu. Wah, ketemu lagi nih kita. Sobat Edu, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Nah, biar puasa kita makin afdol, hari ini kita mau belajar bareng-bareng soal aturan-aturan penting dalam berpuasa. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan paling penting. Kira-kira, apa aja sih yang bisa bikin puasa kita jadi batal atau nggak sah? Penasaran kan? Biar nggak salah lagi, yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu hal-hal yang kalau kita sengaja melakukannya, wah, bisa langsung batal puasanya. Jadi ini harus banget kita perhatikan ya. Aturan nomor satu yang pastinya Sobat Edo udah pada tahu semua, yaitu dilarang sengaja makan dan minum pas siang hari. Aduh, apalagi kalau lagi panas-panasnya, lihat es sirup kayaknya seger banget ya. Eits, tapi harus tahan, inilah inti dari puasa, menahan hawa nafsu. Dan Sobat Edu tahu nggak, aturan ini tuh bukan buatan manusia loh, tapi datangnya langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Di situ dijelasin, kita boleh makan minum sampai fajar datang, terus puasa lagi sampai malam tiba pas azan maghrib. Keren ya? Hal kedua yang juga bisa membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Maksudnya, kita melakukan sesuatu yang bikin kita jadi mual dan muntah. Tapi, ini beda kasusnya loh kalau kita muntahnya nggak sengaja. Nah, coba lihat bedanya. Kalau kita tiba-tiba mual terus muntah karena sakit atau mungkin masuk angin, tenang aja, puasa kita tetap sah dan boleh dilanjutin. Tapi, kalau kita sengaja, misalnya, maaf ya, masukin jari ke tenggorokan biar muntah, nah, yang itu baru batal dan puasanya harus diganti di hari lain. Jadi, kuncinya ada di niat kita, sengaja atau tidak. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Jadi, ada kalanya tubuh kita berada dalam kondisi khusus yang membuat kita untuk sementara waktu nggak boleh berpuasa. Ini bukan salah kita kok, tapi memang sudah aturannya dari Allah. Nah, pembahasan ini khusus untuk Sobat Edu yang perempuan nih. Kalau seorang perempuan sedang haid atau menstruasi, maka ia tidak diperbolehkan berpuasa. Justru, ini adalah bentuk kasih sayang Allah, sebuah keringanan buat para perempuan. Eits, tapi jangan khawatir ya. Puasa yang ditinggalkan karena haid ini wajib hukumnya untuk diganti di hari lain setelah bulan Ramadan selesai. Jadi, nanti utang puasanya dibayar dan jumlah puasa kita tetap akan lengkap sebulan penuh. Semangat! Sekarang kita sampai di bagian terakhir yang gak kalah penting. Jadi untuk berpuasa ada dua syarat utama nih yang harus dipenuhi, yaitu yang berhubungan sama akal dan iman kita. Apa aja tuh? Syaratnya ada dua. Yang pertama, kita harus berakal sehat. Maksudnya, kita sadar dan paham kalau kita itu lagi puasa. Kalau ada orang yang misalnya pingsan dari pagi sampai sore, kan ya nggak sadar tuh. Nah, puasanya jadi nggak sah. Terus yang kedua, puasa Ramadan itu adalah ibadah yang diwajibkan untuk orang yang beragama Islam. Jadi ini adalah dua syarat pondasinya. Oke deh, biar makin nempel di ingatan, gimana kalau kita rangkum sebentar semua yang udah kita pelajari? Ayo kita ulang bareng-bareng. Jadi, ingat ya, yang bisa membatalkan puasa itu adalah sengaja makan dan minum, terus sengaja muntah, lalu kalau perempuan lagi haid, kemudian hilang akal sehat, dan yang terakhir keluar dari agama Islam. Gampang kan diingatnya? Nah, sekarang Sobat Edu jadi makin paham kan? Kalau kita tahu aturannya, insya Allah ibadah puasa kita jadi lebih baik, lebih sempurna, dan pastinya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih banyak ya udah belajar bareng hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ya Sobat Edu, biar teman-teman yang lain juga jadi ikutan pinter. Sampai jumpa di penjelasan seru lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.